Wow, ini lip tintnya enak banget. Ringan banget, watery tapi warnanya super pigmented. Bibir aku tuh kayak bibir sehat banget gitu loh. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Ishvina Amalia. Di video kali ini aku mau bikin makeup benar salah. Jadi yang separoh itu teknik yang benar dan separoh teknik yang salah. Sebenarnya aku nggak bilang ini teknik salah juga sih, karena setiap orang pasti punya tekniknya masing-masing. Cuman menurut aku ini versi makeup yang mungkin kayak kelihatannya kurang pas, atau orang-orang sampai sekarang masih ada beberapa yang masih pakai teknik ini. Dan ini teknik yang benarnya menurut aku. Di sini aku pakai semua makeup dari Focallure dan Pink Flash. Karena belakangan ini aku tuh lagi suka produk-produk mereka, banyak yang baru juga. Dan banyak produk-produk yang aku pengen racunin buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku, Instagram dan TikTok. Step pertama kita ke primer. Aku pakai Pink Flash Pro Touch Makeup Base Primer. Primernya Pink Flash ini tuh dia modelannya yang silicone base yang bening gitu loh. Yang fungsinya untuk nyumbat pori-pori, jadi kayak nggak terlalu keluar minyak berlebih dan bisa bikin permukaannya tuh jadi lebih halus. Nah, biasanya kesalahan orang-orang pakai yang model silicone base itu dipakainya ke seluruh wajah. Sebenarnya sih kalau wajah kalian super berminyak mungkin nggak apa-apa ya. Biasanya tuh dipakai ke seluruh wajah kayak gini. Dia jadi matte ya. Ini yang masih glowing, kelihatan bedanya ya. Nah, biasanya kalau aku pakai yang model silicone base ini hanya di area-area yang gampang berminyak, kayak gampang crack, dia keluar minyak berlebih, yaitu di area T-zone. Jadi cuma di hidung kita tekan-tekan kayak gini. Nah, sama di dahi, apalagi di bawah sini. Udah cuma itu aja. Di pipi enggak, karena pipi itu enggak terlalu banyak keluarin minyak. Kalau misalnya dikasih ini juga, biasanya tuh makeup akan kelihatan kayak kering gitu, enggak kelihatan ngeblend nyatu. Cakep. Jadi aku pakai cuma di T-zone. Kecuali primer yang sifatnya itu moisturizer. Nah, itu baru boleh dipakai ke seluruh wajah. Aku suka sama primernya Pink Flash ini, dia bisa nahan makeup supaya enggak minyakan dan dia lebih awet karena emang minyak sedikit yang keluar dan makeup tuh enggak gampang lumer. Lanjut ke step foundation. Aku pakai Focallure Skin Evolution Fluid Foundation yang nomor 02 Porcelain. Sebenarnya kalau ngomongin foundation, kesalahannya tuh banyak ya, dari mulai salah pilih warna, terus salah pilih tipenya, kulit kita berminyak tapi kita belinya yang terlalu dewy, atau muka kita super kering kita belinya yang matte kayak gitu. Cuma di sini aku akan pakai foundation yang sama aja. Nah, biasanya kesalahan pakai foundation, kalau foundationnya itu matte dan cepet ngeset, salahnya begini, kita pakai kayak ditotol-totol dulu ke semuanya, terus baru di blend. Cara kayak gini sebenarnya bisa aja kalau foundationnya tuh dewy, jadi dia nggak cepet ngeset. Tapi kalau foundationnya cepet ngeset, kita baru blend bagian bawah, bagian atas udah ngeset dan akan susah di blend. Itu sih kebanyakan kesalahannya. Nah, cuma karena ini foundationnya tuh nggak cepet ngeset, ini nggak masalah. Ini diratain aja. Aku ngeratainya pakai beauty blender yang udah dilembapin pakai air. Jadi penggunaan beauty blender, kalau kalian pengen hasilnya tuh lebih flawless, gampang ngeblendnya, kalian harus lembapin dulu si beauty blendernya. Nah, kalau kalian mau pakai concealer, area mata sini nggak usah dikasih foundation, itu nggak apa-apa. Jadi mengurangi ketebalan produk yang ada di sekitar mata. Kalau semakin tebal nanti takutnya gampang nge-crack. Nah, ini karena bagian sini itu yang salah, ini aku akan pakai ke semuanya. Jadi kayak langsung dipakai ke semua. Tapi kalau kalian nggak berniat pakai concealer, itu nggak apa-apa ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kalau yang benarnya, biasanya aku mau apapun jenis foundationnya, aku pakai per bagian. Jadi biar nggak keburu ngeset. Ini baru di blend. Blendnya di tap-tap tapi jangan terlalu teken. Mending diulang-ulang ya, daripada kayak set-set jadi gitu. Karena hasilnya tuh akan lebih flawless. Ya, per bagian. Nah, area mata nih nggak usah dikasih foundation lagi karena nanti akan ditimpa concealer. Nah, ini udah foundationnya. Untuk foundation Focallure ini menurut aku ya worth it banget, harganya murah dan pas dipakai tuh dia bisa kasih kesan yang flawless banget. Coveragenya juga oke, dia cukup nutup noda-noda di wajah aku. Buat acara-acara formal kayak kondangan, terus jadi bridesmaid, menurut aku masih masuk. Lanjut ke concealer, aku pakai Pink Flash Lasting Matte Concealer. Ini yang shade 03. Nah, pakai concealer itu nggak boleh kebanyakan, jadi kayak secukupnya aja, disesuaikan sama acara yang mau kalian datengin gitu ya. Kalau misal acara nikahan, oke lah itu beda ya. Jadi pengantin misal beda, itu karena butuh coverage yang super
ekstra, tapi kalau sekedar kita mau datengin acara-acara resmi itu yang standar aja. Biasanya orang salahnya tuh dia pakainya super banyak. Udah tadi foundationnya ada di area mata, terus dikasih concealer super banyak. Yang ada nanti bakal ketebelan produk di sekitar sini dan bakal nge-crack sih kayak gini. Sebenarnya aku bisa makeup juga nggak langsung bener ya caranya. Aku juga dulu ngelakuin kesalahan-kesalahan ini sama. Di bawah mata emang kelihatan kayak terhighlight banget, tapi ini tebel banget. Nah, kita pakai concealer secukupnya aja kan untuk nutupin mata panda ya. Biasanya aku pakai segini aja tuh udah cukup. Apalagi concealernya Pink Flash ini dia tuh full cover banget. Nah, makanya kita sembari bawa ke atas kelopak mata. Kita blend kayak gini. Dan aku juga nyaranin pakainya per bagian. Jadi satu dulu terus di blend, dioles lagi baru di blend. Nah, kayak gini hasilnya. Ini kalau dilihat dari dekat, yang ini tuh dia jauh lebih flawless, lebih nyatu. Dan yang ini dia kayak rada nggak nyatu karena dia ketebelan. Sekarang kita set pakai bedak. Aku pakai Focallure Face Loose Powder. Sebenarnya pakai loose powder ini simple aja sih, kayak semua orang pasti bisa, pasti bener ya. Cuman mungkin ada cara yang lebih ampuh, ada cara yang B aja. Nah, kalau yang B aja mungkin kayak di tap-tap ke seluruh wajah secara merata, atau mungkin ada yang digeser makanya gini. Nah, kalau tadi udah pakai foundation terus digeser gini, khawatir foundationnya bakal ngegeser. Nah, saran aku ditepuk-tepuk aja kayak gini. Kalau gini salah ya. Ini aku bisa lihat ya, kalian kelihatan gak sih di kamera ngegeser foundationnya. Nah, cara lain yang mungkin bakal lebih efektif adalah kita tap-tap dulu di area-area yang kira-kira gampang nge-crack kayak di bawah mata. Ya udah, kita tap-tap dulu nih, tekan, tapi tekannya jangan tekan banget sampai kayak dia masuk ke pori-pori. Kita ratain ke tempat lain. Sama di smile lines juga kan dia gampang nge-crack. Kita tap-tap lagi, baru kita ratain ke area yang lain. Hasilnya jauh lebih flawless dan dia lebih ngeset. Lanjut ke alis. Di sini aku mau pakai Pink Flash Duo Effect Eyebrow Kit. Jadi dia ada dua, di bawahnya yang cream. Maaf ya, ini udah jelek, sering banget aku pakai. Dan di atasnya ada eyebrow powdernya. Jadi udah ada dua tekstur yang kalian bisa pilih mau pakai yang mana. Kalau aku lebih suka pakai yang creamnya. Nah, untuk cara yang sampai sekarang aku masih banyak menemukan di orang-orang, kebanyakan pakainya tuh kayak masih kaku banget ya. Masih banyak orang pakai kayak gini. Kayak mereka tuh bener-bener ngikutin alis mereka. Mestinya kalian tuh punya patokan bentuk sendiri yang nggak perlu ngikutin alis. Jadi kalau alis kita turun, kita masih bisa akalin dia buat naik kayak gitu. Nah, kesalahannya adalah masih juga depannya tuh dikotakin kayak gini. Ini menurut aku sih ya jadinya kayak gambaran banget, nggak natural sama sekali. Nah, gimana cara bikin alisnya natural? Pertama, kalian bisa pakai eyebrow soap. Nah, Pink Flash juga punya nih eyebrow soap yang bentuknya kayak gini. Jadi tinggal kita semprot, terus kita ambil pakai spoolie dan kita sisir ke rambut alis kita. Pertama sisirnya ke arah yang berlawanan, ke arah depan kayak gini. Nah, kalau udah baru kita rapiin. Disisirnya ke arah atas ya. Kayak gini. Kalau dia udah rapi, baru kita pakein si eyebrow creamnya. Pertama aku pakai dari area belakang. Jadi rambut aku tuh sebenarnya sampai bawah sini, cuman nggak aku gambar. Nanti tinggal ditutup pakai concealer kalau emang mengganggu. Kalau emang kayak tipis-tipis aja nggak perlu ditutup. Area belakang boleh kita tebelin, tapi semakin ke depan semakin tipis. Semakin ke depan tuh kita pakai sisaannya aja yang ada di aplikatornya. Kita tinggal sikat-sikat ke atas kayak gini. Nah, ini udah jadi kayak gini. Dari segi warna juga beda, walaupun produk yang dipakai sama shade-nya, tapi cara pengaplikasiannya tuh ngaruh banget. Nah, lihat, kelihatan lebih natural dibanding yang ini. Lanjut ke eyeshadow. Nah, Focallure punya banyak eyeshadow. Yang ini super travel friendly dan menurut aku warnanya tuh kayak udah match. Kalau kita nggak mau ribet, bingung-bingung pilih warna, udah dari 4 warna ini udah nyambung banget, nyatu banget. Ini namanya Focallure 4Pan Eyeshadow Palette. Di sini aku mau combine yang BR04 dan BR03. Jadi warnanya tuh lebih ke coklat-coklat natural. Nah, kalau cara yang salahnya bikin eyeshadow kita kelihatannya kayak kaku gitu ya. Nah, kebanyakan kita itu pakainya aplikator bawaan yang kayak gini. Nah, kalau kita pakai aplikator ini, hasilnya tuh bakal jelas banget hairline-nya, kayak nggak berbaur. Kita coba ya. Tuh, kelihatannya kayak kaku banget gitu. Bisa sih kita baurin dikit-dikit kayak gini, tapi agak susah apalagi untuk warna-warnanya tua. Kita coba tambahin warna coklat tua gitu ya. Nah, terus biasanya ngasih warna coklat tuanya tuh di bagian dalam kayak gini. Ini eyeshadow yang masih suka dipakai sama ibuku. Kayak gini caranya dia. Terus bagian luarnya kan jadi nggak bisa ke blend ya. Ya udah seadanya aja.
pakai aplikator ini. Oke, kayak gini. Terus gimana cara yang benernya? Nah, kita pakai blending brush. Ini kita blend aja di area keris kayak gini. Dia bakal lebih berbaur. Nah, kita juga bisa tambahin di bawah mata supaya lebih imbang. Nah, kayak gini. Nah, untuk pakai warna tuanya kita aplikasikan di pojok sini sambil membulat-bulat pakai aplikator yang lebih kecil. Sama-sama blending brush tapi lebih kecil. Kalau misalnya saking nggak adanya, pakai blending brush yang sama juga nggak apa-apa. Nah, kita terusin kayak gini. Ini adalah teknik pengaplikasian eyeshadow yang paling gampang ya. Nah, kalau udah kita juga bisa tarik ke bawah tapi nggak usah sampai depan. Nah, segini aja cukup. Terus untuk area depan kita pakai shimmer. Aku pakai warna ini. Shimmernya lihat deh, gonjreng banget. Benar-benar langsung keluar banget warnanya. Saya rapiin lagi sambil kita blend-blend pakai jari. Nah, hasilnya kayak gini. Terus kita juga bisa kasih warna shimmer di inner corner. Nih ya, kelihatan dari bentuk matanya pun jadi beda ya kan. Lanjut ke eyeliner. Ini eyeliner favorit aku dari Pink Flash Waterproof Easy Eyeliner. Kayaknya ini aku udah yang ketiga kalinya aku pakai, saking enaknya. Jadi ini lagi yang aku pakai. Nah, biasanya kesalahan pakai eyeliner apa sih? Kesalahannya itu sebenarnya banyak ya, dari bentuknya atau kayak makainya tuh harusnya kan dari depan tipis, makin ke belakang makin tebel dan ada wingnya gitu ya. Tapi banyak orang juga yang pakai tuh dari depan udah tebel dan kayak nggak nyatu gitu, kayak ada gapnya. Jadi kalau dilihat dari deket banget kayak ketara banget, ada perbatasannya. Nah, terus makainya tuh jangan kelebihannya turun gini, kelihatan kayak matanya tuh sayu. Dan makin belakang harusnya tuh buntutnya bener-bener yang runcing. Tapi kadang masih ada juga sih yang ujungnya tuh nggak runcing, kayak maksa banget jatuhnya ya. Ya sebenarnya tiap orang pasti punya prosesnya masing-masing. Tapi lama-lama kalau kita coba lagi, lama pasti bisa. Nah, biasanya aku kalau pakai tuh pokoknya depannya tipis, terus makin ke belakang itu makin agak tebel, dan kita kasih pola dulu untuk buntutnya mau semana, baru ditarik ke depan. Nah, hasil eyelinernya kayak gini. Pemakaian eyeliner juga mempengaruhi ilusi bentuk mata ya kan. Selanjutnya kita ke maskara. Nah, banyak orang yang bulu matanya itu turun banget tapi nggak dijepit dulu. Jadi sebenarnya kalau kesalahan pakai maskara hampir nggak ada ya, karena orang tahu semua cara pakainya kayak gitu. Cuman kesalahannya adalah nggak dijepit dulu. Kalau bulu mata kita turun itu mestinya dijepit supaya kelihatan lentik dan nanti penggunaan maskaranya baru efektif. Nah, ini yang cara yang benar, aku bakal jepit dulu bulu mata aku. Nah, ini udah aku jepit. Aku pakai maskaranya Focallure dan ini unik banget. Dia tuh ada dua bagian. Yang pertama adalah Lash Prime. Jadi kayak untuk primernya dia tuh kayak ada serabut-serabut fiber yang warnanya tuh kayak transparan gitu. Dan yang kedua dia ada maskaranya seperti biasa. Pakai maskara sebenarnya ya sama aja ya, kayak gini-gini doang. Cuma kalau bulu matanya nggak dijepit kayak percuma aja gitu, nggak akan kelihatan. Kecuali bulu matanya emang udah lentik gitu. Kelihatan kan. Nah, penggunaan Lash Prime ini tujuannya kayak untuk manjangin bulu mata ya, bisa untuk nebelin juga. Jadi si fibernya dia akan nyangkut ke bulu mata kita. Nah, kalau udah tinggal kita pakai maskaranya. Nah, hasilnya kayak gini tuh, lebih kelihatan kan dibanding yang nggak dijepit. Lanjut kita pakai contour. Aku pakai Pink Flash yang shade S02. Ini warnanya tuh masuk banget di kulit aku. Pertama aku mau shading hidung dulu. Kalau kesalahan orang shading hidung biasanya dia ngikutin garis hidung, jadi kayak melebar, semakin ke bawah semakin melebar. Harusnya semakin ke bawah dia datar kayak gini. Tapi masih banyak orang yang makainya melebar. Kalau melebar sama aja bohong, kelihatan kayak hidungnya tuh ya lebar di bawah. Sebenarnya agak susah kalau niruin yang satu melebar yang satu enggak, karena hasilnya bakal aneh. Di sini aku akan buat yang benernya aja ya, supaya kalian bisa lihat gitu hasilnya. Biasanya aku ikutin garis hidung kayak gini. Nah, terus kita blend ke arah luar, bukan ke dalam. Nah, yang satunya juga sama, ikutin garis hidungnya, dibuat lurus ke atas. Oke, kayak gini hasilnya. Kelihatan kayak hidungnya lebih mancung, runcing gitu kan. Nanti tinggal dikasih highlighter supaya kelihatan kayak lebih mancung. Untuk kontur pipi, biasanya kesalahannya tuh kita letaknya terlalu di bawah. Ya, memang tulang pipi di sini, di bawah sini ada lekukan. Kita taruhnya jangan bener-bener pas lekukannya. Kalau kita taruhnya pas bener-bener lekukannya itu akan terlalu ke bawah. Ini aku mau bandingin hasil yang kita pakainya terlalu ke bawah sama yang pas. Kayak gini, terlalu ke bawah. Dulu aku juga pakainya salah kayak gini. Harusnya kan ini tulang pipi, jadi di bawah tulang pipi tapi jangan pas lekukannya. Ke arah bibir. Nah, kayak gini. Tuh, beda ya hasilnya. Kelihatan lebih tirus. Teknik kontur ngaruh banget ke bentuk wajah.
Selanjutnya kita ke blush on. Aku mau pakai palette Vocalour yang ini, Vocalour Blush Highlighter Palette. Jadi dia ada blush sama highlighter. Nah, untuk pemakaian blush on, kita sebenarnya bisa sesuaiin sama bentuk wajah. Cuma kali ini yang orang-orang mungkin masih banyak salah ya, dia pakainya memang kayak ketebelan, kurang blendingnya, terlalu ngeblok, jadinya kayak gini. Kayak apa ya, kalian ngelihatnya tuh kayak nggak nyatu sama wajah, kayak terpisah gitulah ya antara kulit. Nah, cara yang bener kalian pakainya itu persis di atas dari konturnya, tapi masih agak-agak nyatu gitu, segini, sambil ngambang-ngambang gitu, jangan diteken. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya kelihatan lebih natural kan, dan ngasih shape di pipi kita. Nah, untuk highlighternya sebenarnya simple aja. Kalau highlighter pertama kita pakai di hidung, ini tujuannya untuk kasih kesan hidung lebih mancung. Tuh, kita bisa pakai di dahi supaya kelihatan ada dimensinya. Kalau kesalahannya sebenarnya mungkin makainya tuh tidak pas pada tulang pipi atau terlalu tebel. Cara yang benar adalah pas di tulang pipi dan tipis-tipis aja. Kita lanjut ke lip cream, dan aku mau ngenalin lip cream terbarunya Vocalour yang aku suka banget. Vocalour Pro Juicy Watery Lip Tint. Packagingnya super cantik dan anti mainstream, kelihatannya kayak mewah banget. Total ada 9 shade. Ini dia masing-masing warnanya, super cantik banget. Teksturnya watery, ringan banget, warnanya pigmented, dan warna-warna dari lip creamnya ini cantik-cantik banget. Pas diaplikasiin di bibir, ini benar-benar smooth, terasa watery, juicy, dan kasih kesan healthy lips. Warnanya juga seger banget, dan walaupun bibir aku kering, ini tuh rasanya kayak super moist. Bahkan kayak dia bisa ngilangin bibir kering kalian. Ngerti kan? Deh kalian lihat sendiri aja. Ini bagus banget sih. Feel-nya tuh beda ya antara pakai lip cream atau lip tint, ini tuh beda. Terus kan pilihan warnanya banyak ya. Ini aku coba yang warna pinknya, ternyata jauh lebih seger kelihatannya. Dan untuk ukuran Juicy Watery Lip Tint, ini tuh coveragenya udah lumayan banget. Dia bisa nutup warna gelap bibir walaupun gak seperfect lip cream ya. Ini definisi healthy lips sesungguhnya. Kayak bibir yang kering tadi tuh kayak udah langsung gak ada gitu. Super soft, dan dia gak nambahin garis-garis bibir. Dan enteng banget kayak gak pakai apa-apa. Ya, ini tipe lip tint yang pigmented, yang bukan sekedar menyerap ke bibir gitu ya, tapi dia tetap ngasih tekstur di bibir tuh yang smooth, cantik. Kayak kelihatannya bibirnya tuh lebih plumpy, sehat. Dan buat kalian yang belum coba, please cobain. Dia bener-bener seringan itu dipakainya. Untuk pakai lip cream sebenarnya hampir semua orang pasti bisa. Nah, mungkin kesalahannya adalah di pemilihan warna aja. Kalau misalnya mata itu udah bold, biasanya lip creamnya pilih yang warnanya nude. Kalau misalnya matanya soft, pilih yang bibirnya lebih bold atau bisa diombre kayak gitu. Ini aku mau contohin yang bagian salahnya adalah yang warnanya tuh nggak matching ya. Aku akan pilih warna orange. Sebenarnya sih ya selera aja kalau warna lip cream. Cuman mungkin akan lebih match kalau kalian pakainya warnanya tuh tepat gitu sama riasannya. Nah, ini menurut aku kurang match ya. Kalau yang satunya lagi aku akan coba ombre. Nah, ini aku pakai yang warna PK01. Ini cakep banget, warnanya pink muda. Walaupun dia namanya lip tint, tapi punya warna-warna yang mudanya, yang softnya. Warna pinknya cantik banget. Warna nude-nya juga cakep-cakep banget, dan warnanya tuh keluar ya, bukan nude yang nggak kelihatan gitu. Ini ke ombre pakai warna yang keorenan dikit. Nah, siap. Jadi kayak gini hasil makeupnya. Jadi ini adalah makeup yang cara salahnya, dan ini yang benar. Yang ini kelihatannya kayak lebih soft, natural, ngeblend sempurna, semua berpadu dengan sempurna. Kalau yang ini kayak kita ngeliatnya bagus sih, tapi kok kayak agak-agak menor gitu ya. Agak-agak maksa makeupnya. Yap, kayak gini. Jadi menurut kalian gimana? Kira-kira masih ada kesalahan yang kalian suka lakuin? Tenang aja, aku pun dulu berproses ya. Nggak langsung bisa jreng kayak gini, tapi juga melalui proses-proses ini. Aku juga pernah bikin alis kayak gini, gengs. Ini aku coba pakai lip creamnya ke seluruh bibir, dan emang semoist dan senyaman itu. Bibir kering aku kayak seketika hilang. Lihat deh. Wow, enak banget, nyaman banget di bibir, enteng, watery, tapi warnanya tuh pigmented keluar walaupun bibir aku aslinya gelap. Wah, ini nyaman banget, asli bagus. Yap, kira-kira apa yang kurang menurut kalian? Kalau kalian ada tips lain, langsung aja tulis di kolom komen atau DM ke Instagram aku. Dan kalau ada yang mau request video juga bisa langsung komen. Semua produk yang aku pakai dari Vocalour dan Pink Flash nanti akan aku tulis di description box linknya. Jadi kalau kalian mau order tinggal klik aja. Yap, kayak gini hasilnya.